نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Kita masih dalam kitab Taharah dari ringkasan Sahih Muslim, yaitu bab Mada yaqulu idza dakhala al-khala. Bab ucapan atau zikir atau doa saat masuk atau hendak masuk di WC atau di kamar mandi. Kita tahu barakallahu fikum bahwa tempat-tempat yang paling digemari oleh syaitan adalah tempat di mana kita tidak berzikir kepada Allah. Itu tempat-tempat yang paling digemari oleh syaitan. Termasuk juga hati kita. Pada saat kita tidak berzikir kepada Allah, maka hati kita adalah merupakan tempat yang paling digemari oleh syaitan. Kita memberi peluang kepada syaitan untuk bersarang di dalam hati kita. Demikian pula kamar mandi ataupun WC. Tempat dilarang kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka diperintahkan untuk berdoa atau berzikir pada saat memasukinya, supaya kita terhindar dari gangguan syaitan. Karena syaitan akan hilang, akan menjauh dari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ana Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika beliau hendak masuk di WC, beliau membaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Beliau membaca Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubik, berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith, dari al khubuth wal khaba'ith. Di dalam riwayat Bukhari ada lafaz idza arada an yadkhul, ketika beliau hendak masuk. Naam, jangan tergesa-gesa, sekalipun kebelit. Berhenti dulu di depan WC, di depan kamar mandi, baca dulu terlebih dahulu bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru dahulukan kaki kiri masuk. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, sitru atau satru ma baina sitru auratikum
minal janni an yaqula ahadukum Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sutrah ataupun penutup aurat kalian dari pandangan para jin di dalam kamar mandi saat kalian di WC di kamar mandi adalah membaca ketika masuk di kamar mandi atau WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa itu al-khaba'ith, al-khubuth wal khaba'ith? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa ammal khubuth fa bi dhammil ba' wa iskaniha wa huma wajhan min al-khubuth atau khubth, dhamma khubuth atau khubth sukun. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi, khubuthi dhamma, kha-nya di dhamma, ba-nya di dhamma, atau khubthi, ba kha-nya di dhamma, ba-nya di sukun. Wa huma wajhani masyhuran fi riwayat hadzal hadis. Wa naqala al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala anna aktsara riwayat asy-syuyukh al-iskan. Naam, kebanyakan riwayat al-iskan. Jadi ada riwayat dengan sukun atau dhammah. Qala al-Khattabi Qala al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullahu taala al-khubuth bi dhammil ba' jama'atul khabith wal khaba'ith jam'ul khabithah. Qala yuridu dhukrana asy-syayatin wa inathahum. Al-khubuth atau al-khaba'ith adalah jamak dari kalimat khabithah. Al-khabuth wal khaba'ith, jamak dari al-khubuth atau al-khabithah yang artinya kejelekan atau orang-orang yang jelek. Yang dimaksud adalah dzukranus syayatin wa inathahum. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth, ya artinya ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan setan laki-laki, jin laki-laki. Al-khaba'ith, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan syaitan perempuan. Itu maknanya. Bentengi diri kita dalam kondisi apapun. Karena hanya dengan zikrullah azza wa jalla kita bisa membentengi diri kita. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian keluar membaca ghufranak. Di dalam hadis ini pertama, barakallahu fikum ya ikhwan, menunjukkan sempurnanya syariat Islam. Tidak akan pernah mendapati undang-undang manapun di dunia ini yang mengatur sampai masalah tata cara buang hajat. Yang ada dunia ini akan membuat undang-undang yang selalu menguntungkan negara. Undang-undang lalu lintas, kenapa? Menguntungkan. Tiap tahun perpanjangan STNK, 5 tahun sekali bikin SIM, bikin KTP, semuanya fulus. Siapa yang masuk WC enggak baca doa di penjara, enggak ada tilangannya, enggak dapat tilang, enggak diatur. Maka sekali lagi ini adalah syariatnya, sesempurnanya syariat Islam. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ardhah, "Allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kami segala sesuatu, sampai tata cara buang hajat pun diajarkan. Mana ada agama yang sempurna sesempurna syariat Islam.
Mana ada undang-undang yang sempurna sesempurna syariat Islam. Hatta al-khira'ah, sampai tata cara buang hajat pun diajarkan. Tata caranya, doanya, jangan menghadap kiblat. Jadi kalau undang-undang Islam itu adalah menata dunia kita dan akhirat kita. Kalau undang-undang negara kebanyakan menata dunia, hanya dunia yang diatur. Undang-undang pemerintah mengatur keselamatan dunia, sedangkan undang-undang Islam mengatur keselamatan manusia dunia dan akhirat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna agama kita ini, sempurna dari segala sisi. Yang kedua ya ikhwan barakallahu fikum, di dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu membentengi diri dari gangguan syaitan. Jangan pernah kasih peluang setan masuk di dalam hati kita. Bentengi. Karena syaitan kalau sudah bercokol, kalau sudah masuk di dalam hati kita, dia akan seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya'iduhum wa yumannihim. Itu syaitan. Syaitan itu akan selalu menjanjikan dan selalu akan memberi hayalan. Itu di antara kerjaan syaitan. Ya'iduhum, menjanjikan kepada kamu, coba kalau kamu begini, coba kalau kamu begini, coba kalau kamu sama dia, coba kalau kamu tidak begini, coba. Ya'iduhum wa yumannihim, dan selalu memberikan hayalan-hayalan, angan-angan indah pada kita. Kadang-kadang bahkan barakallahu fikum, suami istri pun cerai karena hayalan-hayalan itu tadi. Coba kalau saya dulu begini kan tidak sengsara begini. Coba kalau saya dulu sama dia. Buktinya sekarang, dulu waktu dia melamar saya tolak karena miskin. Giliran melamar teman saya diterima. Sekarang mereka kaya raya, punya mobil mewah, ini semua hidupnya terpenuhi, bisnisnya lancar. Coba kalau dulu sama dia berarti saya sudah kaya. Belum tentu. Belum tentu. Karena yang namanya orang itu jodoh. Yang namanya orang apa? Jodoh. Jodoh itu kadang-kadang membawa sial, kadang-kadang membawa keberuntungan. Jodoh itu kadang-kadang membawa sial, kadang-kadang membawa apa? Keberuntungan. Dan itu sudah dinaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, iyakuni syu'um fa fi thalatha. Kalau ada sial di dalam Islam, maka sial itu pada tiga. Fi al-mar'a wal markab wal maskan. Sial itu kalau seandainya ada di dalam Islam, kesialan, maka sial itu pada tiga. Yang pertama pada jodoh, yang kedua pada tempat tinggal, dan yang keempat pada kendaraan. Itu jelas, bisa aja membawa sial. Kamu dapat jodoh sial. Naam. Waktu kenalan di Facebook kelihatannya cantiknya kayak artis paling cantik di dunia. Begitu bertemu, naudzubillah, sial ini orang. Mana sudah lamaran lagi, ternyata fotonya editan. Nasib. Rumah sempit, akhlak buruk, itu kan semua sial. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, yang namanya syaitan, kapan kita memberi peluang kepada dia di dalam hati kita, kapan kita memberi ruang di dalam hati kita, maka tidak akan pernah membiarkan kita kecuali sampai hancur, wal'iyadu billah. Kecuali sampai hancur.
Kalau kita sudah ada sesuatu kepada orang, akan terus dibesar-besarkan sama dia. Sampai hancur intinya, sampai dia berhasil. Dan itulah misi syaitan. Maka sampai di dalam kamar mandi pun Rasul SAW berlindung. Makan, baca bismillah. Minum, baca bismillah. Enggak baca bismillah, setan ikut makan. Setan ikut makan. Sudah enggak baca bismillah, minum pakai tangan kiri, sambil jalan lagi, komplit sudah. Kata setan, orang seperti itu enggak usah dipengaruhi, itu juga sesama setan kok. Hubungan suami istri enggak pernah baca doa, setan tok sudah isinya. Subhanallah. Maka sekali lagi, banyak-banyak lindungi diri kita dari gangguan syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwah. Setan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh selamanya. Aisyah radhiyallahu anha satu malam kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar di akhir malam ke kuburan Baqi', ziarah kubur. Aisyah radhiyallahu anha curiga. Jadi memang setan itu pokoknya kalau sudah ada perasaan, kalau kamu sudah beri ruang dan kalau kamu tidak lawan, dia akan terus menjerumuskan kamu sampai menghancurkan hidupmu. Jangan bilang kita yang lemah imannya. Aisyah radhiyallahu anha curiga. Dan curiga itu kan dari syaitan. Suami selalu curiga kepada istri, istri selalu curiga kepada suami. Itulah godaan syaitan. Sampai suaminya buka HP, main dari jauh, coba diintip, ada apa ya, chattingannya siapa, WA-an sama perempuan, ternyata ibunya sendiri. Aisyah radhiyallahu anha curiga. Coba lihat syaitan. Makin soleh orang itu, setannya makin kuat. Makin orang mengatakan ketika kamu istighfar, kamu zikir. Siapa yang enggak zikir? Saya selalu istighfar, makin kuat setannya orang seperti itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha diam-diam bangun dari kamar, dari tempat tidur, menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dasar apa? Curiga. Dasar kecurigaan. Jangan-jangan, kayaknya, sepertinya, itu kan curiga. Bangun dari tempat tidur menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam, barangkali ke tetangga sebelah. Enggak taunya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan ke tetangga sebelah tapi ke orang mati, ziarah kubur di kuburan Baqi'. Beliau mengucapkan salam ke kuburan, ke ahli pemukiman pemakaman Baqi'. Kemudian setelah itu beliau kembali ke rumah. Aisyah radhiyallahu anha dari kejauhan melihat Rasulullah kembali, dia pun cepat-cepat berbalik arah dan masuk rumah, berusaha menghilangkan jejak dengan pura-pura selimut. Beliau langsung tidur radhiyallahu anha, selimutan, pura-pura tidur supaya enggak ketahuan Rasulullah bahwa dia curiga. Maka tetapi kan tetap aja yang namanya mau menutupi, namanya juga orang lari, gimana sih? Selimutan tapi nafasnya naik turun, capek. Belum lagi dari kejauhan Rasulullah sudah melihat bayangan hitam. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kamar,
beliau tidak banyak bicara, tidak marah kepada Aisyah radhiyallahu anha, melainkan beliau mengatakan qad qad ja'aki syaitanuki, kamu lagi kesetanan. Aisyah dibilang kesetanan. Itu istrinya Rasulullah, bagaimana dengan istri kita? Tetapi karena istrinya adalah Aisyah, maka Aisyah sadar kalau istri kita, kamu yang setan. Kalau istrinya kita kan dibilang gitu, dia yang balas, kamu yang setan. Tapi karena Aisyah radhiyallahu anha, begitu Rasulullah mengatakan awaqad ja'aki syaitanuki, kamu lagi kesetanan, Aisyah kaget. Awama iya syaitan? Apa saya ada setannya ya Rasulullah? Qala na'am, kata Rasulullah iya. Kata Rasulullah iya. Ma khalaqallahu 'abdan illa wa qad wukkila lahu qarinuh. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan seorang hamba kecuali Allah telah menciptakan pula, memasrahkan pula qarinnya, syaitan. Qalat wala anta ya Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Anda juga ya Rasulullah? Qala na'am. Saya juga demikian. Allah sudah memasrahkan kepada setiap insan qarin syaitan, illa anna Allah a'anani fa aslama atau fa aslamu. Hanya saja Allah Azza wa Jalla menolong saya, sehingga dalam dua bacaan fa aslamu, dhamma berarti saya selamat dari kejahatannya. Bacaan yang lain fa aslama, dia masuk Islam. Jadi siapa sekarang yang enggak ada setannya? Semua qarin. Itulah yang dinamakan syaitan. Maka kita harus membentengi diri, termasuk barakallahu fikum, bentengi diri ketika di dalam kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hafal itu doa-doa. Ada orang sudah punya cucu enggak hafal doa hubungan suami istri. Terus kamu gimana? Ya asal main aja udah. Wah ya sembrono itu berarti. Memang urusan motor. Kalau motor belum pakai belum punya SIM enggak apa-apa nyopir. Mobil enggak punya SIM nyopir enggak apa-apa sambil nyusul. Tapi itu jangan, kasihan anak-anakmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau anna ahadakum idza ata ahlahu atau imra'atah faqal bismillah Allahumma jannibna asyaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saat kamu berhubungan dengan istrimu lalu kamu membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika Allahumma jannibna syaitan sampai selesai, lalu kemudian dari hasil hubunganmu itu Allah memberikan, mengkaruniakan kepada kalian anak, maka dia tidak akan diperdaya dan tidak akan disesatkan oleh syaitan. Itu kan termasuk tanggung jawab orang tua untuk anak. Itu sekali lagi termasuk tanggung jawab, wujud tanggung jawab orang tua kepada untuk siapa? Anaknya. Nah, itu pembahasan hadis ini tentang doa barakallahu fikum masuk WC. Jangan diabaikan, anak-anak kita pun diajarkan. Karena yang namanya syaitan selalu jasimun ala qalbi ibni Adam, selalu setan itu kata Rasulullah berusaha menerkam hati manusia. Kapan ada kesempatan langsung dimanfaatkan oleh syaitan. Ada kesempatan emosi dikit langsung setan masuk. Ada kesempatan lengah dikit, lalai dikit langsung setan masuk. Itu syaitan. Maka lawan selalu dengan zikrullah azza wa jalla.
Bab yang berikutnya, babun la tastaqbilul qiblata bighaitin wala baul. Itu tadi adab yang pertama, adab qada'il hajah, yaitu membaca doa atau zikir sebelum masuk kamar mandi. Adab qada'il hajah yang kedua, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Qala an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ardhah. Ada pertanyaan ya ikhwan, kira-kira gangguan setan itu bisa enggak menyebabkan orang itu sakit? Sakit fisik jasmani loh. Bisa kan? Contohnya apa kira-kira? Banyak. Gangguan setan itu bisa saja menyebabkan orang itu terserang mengalami gangguan jasmani, penyakit jasmani. Naam. Ada orang yang barakallahu fikum setannya terlalu kuat sehingga serba suudzon pada orang, sehingga serba buruk sangka pada orang, enggak ada yang dipercaya, enggak percaya pada siapapun, selalu was-was sama orang. Lah kalau orang selalu was-was dan selalu dihantui amarah, selalu marah pada orang, sehat enggak orang seperti itu ya ikhwan? Enggak sehat. Orang mengatakan ini orang naik darah, ini orang temperamen, ini orang gampang naik darah. Sebenarnya bukan naik darah, naik setan. Lalu lintas setan dalam tubuh kita ini di mana? Darah kan? Makanya orang makin tua, setan pun makin lemah. Kenapa? Lalu lintasnya makin lemah. Tapi orang makin anak muda makin gampang emosi, tawuran antar pemuda pelajar, kenakalan remaja, belum pernah ada kenakalan kakek-kakek, tawuran antar kakek-kakek. Kenapa? Setan lalu lintasnya mulai lemah. Lalu lintasnya setan itu kan darah. Itulah lalu lintasnya syaitan. Jadi bisa aja orang karena gangguan syaitan akhirnya bisa menyebabkan penyakit fisik. Kalau sudah kena penyakit fisik, akhirnya katanya minta diruqyah, cari tukang ruqyah, dibacain surat Al-Baqarah, enggak reaksi sama sekali, enggak reaksi, sampai capek. Sebenarnya dia bukan sakit kena jin, sebenarnya hatinya yang berpenyakit, yang selalu dihantui, dipenuhi dengan was-was. Bisa aja itu. Qala an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Jika kalian hendak buang hajat, maka janganlah kamu menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya, bibaulin wala ghaid, pada saat buang air kecil ataupun buang air besar, walakin syarriqu au gharribu, namun menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Rasulullah berbicara, posisi beliau saat itu di Madinah, sehingga timur dan barat bukan kiblat. Kalau berbicara, kalau hadis ini kita terapkan di Indonesia, kira-kira gimana? Bisa difahami kalau diterapkan di Indonesia? Kata Rasulullah, kalau kamu buang air besar, jangan kamu menghadap, atau buang air kecil, jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya, tapi hendaknya menghadap ke timur atau ke barat.
Kita terapkan hadis ini di Indonesia, bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Harus coba lihat. Jangan kamu menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Tapi hendaknya menghadap ke timur atau ke barat. Gimana kalau di Indonesia kita terapkan? Sekarang kita sholat menghadap kemana kita? Ke barat kan? Membelakangi timur. Dan sedangkan hadisnya jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi menghadap timur, menghadap barat. Ini kata, kalau seandainya waktu itu Rasulullah bicaranya di Indonesia, orang Indonesia bilang, ya Rasulullah salah itu redaksinya. Mestinya menghadaplah ke selatan atau ke utara. Tapi nggak salah, Rasulullah nggak salah. Kenapa? Beliau saat itu berbicara di mana? Di Madinah. Di Madinah yang artinya kalau mereka menghadap barat, menghadap timur, itu bukan posisi Ka'bah. Nah, berarti maksud hadis ini apa intinya ya ikhwan? Intinya pokoknya jangan sampai menghadap kiblat. Kalau posisi kiblat kalian ke barat, ya berarti menghadaplah ke utara atau ke selatan. Itu maksud hadisnya. Rasulullah berbicara waktu itu di Madinah. Naam, yang memang posisi mereka menghadap kiblat bukan menghadap barat, ke arah barat. Beda dengan kita. Makanya beliau mengatakan walakin syarriqu aw gharribu. Namun menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Qala Abu Ayyub faqadimna asy-Syama fawajadna marahid qad buniyat qibala al-qiblati fananharifu anha wa nastaghfirullah. Kata Abu Ayyub, setelah kami datang ke Syam, kami mendapatkan toilet dibangun menghadap kiblat, maka kami pun pada saat buang hajat berpaling arah dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan Abu Ayyub Al-Ansari di sini, kata Imam An-Nawawi, memberikan keputusan atau faslul khilaf. Naam. Karena terjadi sebagian perselisihan di kalangan sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa larangan ini adalah umum, tidak ada perkecualian, entah itu di dalam ruangan tertutup ataupun di lapangan terbuka, di dalam bangunan ataupun di luar di lapangan terbuka sama. Dan ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan juga Abu Ayyub Al-Ansari. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa larangan ini kalau di lapangan terbuka. Namun kalau di dalam bangunan tidak ada masalah. Karena pada intinya saat itu kamu tidak sedang menghadap kiblat tapi menghadap tembok. Tetapi peganglah ya ikhwan barakallahu fikum satu kaidah yang sering kita baca. Khairul hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau kamu hafal hadis, hujjahmu kuat. Karena kadang-kadang orang mengajarkan fikih kepada umat tapi justru membingungkan umat. Berkata Imam Malik, berkata Imam Syafi'i, berkata habis itu kesimpulannya apa, bos? Akhirnya orang sholat dengan 4 madhab. Tapi coba sampaikan dulu hadisnya. Masalah perselisihan itu jadikan sekedar adab. Maksud saya apa? Sampaikan dulu hadisnya. Ini hadisnya. Adapun perselisihan maksudnya sekedar adab, artinya apa? Ketika kita melihat orang yang berbeda dengan apa yang kita amalkan,
Paling tidak kita beradab, kita tahu, oh iya, saya pernah dengar memang ada sebagian berpendapat seperti itu pendapat dia, sudah selesai. Sehingga kita menjaga adab, kita nggak nyerang orang. Seperti di sini, terjadilah perselisihan di kalangan sebagian ulama, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan bahwa ini khusus dalam bangunan, kalau di lapangan terbuka, bahwa larangan ini di lapangan terbuka, kalau di dalam bangunan nggak ada masalah. Sekarang pertama kita kembali kepada nas hadis. Nas hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Walakin syarriqu aw gharribu. Jika kalian datang buang hajat, jangan kamu menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat, namun hendaknya kamu menghadap ke timur atau ke barat. Artinya jangan. Ini apa berarti? Umum. Nanti akan bab yang berikutnya akan ada hadis Ibnu Umar. Nanti kita akan bandingkan antara perintah dengan kesaksian sahabat, mana yang lebih kuat dalam ilmu mustalahul hadis. Sekarang Rasul SAW mengatakan begitu. Lalu kemudian kita katakan, coba ini cermati. Rasulullah mengatakan, jangan kau menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Kan umum. Lalu kemudian kita mengatakan, tiba-tiba kita khususkan di belakang. Itu kan maksudnya Rasulullah kalau di lapangan terbuka, kalau dalam bangunan nggak apa-apa. Kan kita berarti terlalu berani. Jadi itulah yang dinamakan amalkan hadis secara kontekstual, lebih selamat, lebih aman. Titik. Bangun rumah nggak usah pakai khilaf-khilaf segala. Mau bangun rumah, pasang kloset menghadap kiblat. Kan ada perselisihan di kalangan para ulama. Perselisihan itu bukan dalil. Dalil itu apa? Ini kan salahnya sebagian kita kadang. Dalil dijadikan, perselisihan dijadikan dalil. Salah ya akhi. Ya, kan ada khilaf di kalangan para ulama. Ya akhi, khilaf itu bukan dalil. Khilaf itu ulama, kamu bukan ulama. Khilaf itu serahkan kepada ulama, kita bukan ulama, ambil hadis cukup, selesai. Yang namanya dalil itu apa? Quran, sunnah, ijma', qiyas, titik. Khilaf kok dijadikan dalil, aneh kan? Ini kenapa toiletmu, klosetmu kamu pasang menghadap kiblat ya akhi? Kenapa kok? Ya, kan ada khilaf di kalangan ulama, Ustaz. Saya nggak butuh itu, saya butuh dalil. Dalilnya apa? Dalilnya khilaf itu bukan dalil. Khilaf itu bingung berarti kamu. Kalau dalil, Rasul SAW mengatakan, la tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha. Selesai, titik. Nggak perlu khilaf segala. Itu berarti menunjukkan kamu nggak punya prinsip. Tapi kalau kamu pasang tidak menghadap kiblat, ada yang nanya, ini kenapa kok begini? Padahal posisi klosetnya antum ini posisinya mestinya paling tepat begini loh, menyesuaikan bangunan paling itu kan kiblat. Kemudian ada yang mengatakan karena mungkin ini adalah ustadz. Antum mengatakan, oh, iya sebenarnya memang posisinya lebih enak ke sana Ustaz, tapi itu kan kiblat. Saya nggak mau begitu. Kemudian Ustaz mengatakan, nggak apa-apa, itu kan diperselisihkan oleh para ulama. Ya saya butuh dalil Ustaz, bukan perselisihan. Titik. Assalamualaikum, nggak usah dibahas Ustaz. Saya tutup poin. Saya butuh dalil Ustaz, bukan butuh perselisihan. Kamu sendiri dalilnya perselisihan, saya hadis kok. Rasulullah mengatakan jangan menghadap, ya jangan menghadap, titik. Saya lebih cinta kepada hadis daripada perselisihan. Selesai. Bukan berarti kita tidak menghargai perselisihan.
Tapi kadang-kadang sebagian orang menjadikan perselisihan sebagai apa? Dalil itu konyol. Ketika dikatakan memang ada di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat begini-begini, tapi Imam Malik berfatwa, tapi Imam Ahmad, bukan masalah itu. Yang saya tanyakan, pernah enggak di zaman Rasulullah terjadi atau para sahabat mengerjakan itu? Tapi Imam Malik bukan sahabat, saya tanya. Yang namanya Imam Malik berfatwa. Fatwa itu dalil bukan? Bukan. Makanya orang kadang-kadang ceramah taklim malah bingungin umat. Ucapan berkata Imam Malik, mohon maaf. Ucapan ulama itu bukan dijadikan dalil, tapi dicarikan dalil. Ada dalilnya, pegang. Enggak ada dalilnya, jangan membingungkan umat. Tapi berkata Imam Syafi'i, gimana sih? Dalilnya mana? Ya ini ucapan Imam Syafi'i. Semenjak kapan ucapan Imam Syafi'i jadi hujjah? Tanpa merendahkan ulama, tanpa merendahkan, menjatuhkan harga diri mereka, tapi fahamilah. Jadi sudah selesai. Rasulullah mengatakan la tastaqbilul qiblah, jangan kamu menghadap kiblat. Jangan pula membelakanginya, selesai. Jangan kamu selalu bergantung pada khilaf. Naam. Khilaf ngambil yang enak-enaknya aja. Merokok. Kenapa sih kamu merokok? Khilaf Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Khilaf apanya? Jadi kalangan para ulama khilaf. Saya mau tanya kepada anda, khilaf itu dalil atau bukan? Ikhtilaf ulama. Saya mau tanyakan, para ulama berselisih. Tayyib. Para ulama berselisih. Apakah para ulama berselisih? Apa perselisihan itu adalah hujjah? Tidak. Tapi kamu menjadikan perselisihan ulama untuk mendukung hawa nafsumu. Yang kedua, perselisihan para ulama antara apa? Antara halal dan haram atau antara haram dan makruh. Pahami dong. Coba itu. Ini kita bicara contoh aja ini, contoh satu rokok ini. Perselisihan ulama antara halal haram atau antara haram dan makruh. Kan? Coba lihat. Enggak ada antara halal dan haram. Kalau perselisihan ulama itu antara halal dan haram, ya mungkinlah. Berarti kamu masih halal. Tapi masalahnya perselisihan ulama itu antara haram dan makruh. Titik. Bahkan makruh katanya dikerjakan enggak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu kan istilahnya fuqaha. Sekarang saya tanya, bahasa Arab makruh terjemah artinya apa? Makruh itu artinya apa? Makruh aku sama orang ini. Kan bahasa kita juga kan ingin pakai itu. Saya benar-benar makruh sama orang ini. Benci. Makruh artinya dibenci, berarti perbuatanmu itu dibenci. Ketika kamu melakukan itu berarti kamu dibenci. Siapa yang benci kamu? Allah dan Rasulnya dan tetanggamu yang tidak merokok. Istrimu apa lagi? Mohon maaf kalau di sini ada yang merokok, santai aja. Jangan tersinggung, tobat aja enggak apa-apa. Barangkali di sini ada yang merokok, santai aja, enggak usah berubah muka, santai aja. Yang penting tobat aja. Saya pernah ada transaksi sama orang, saya baru kenal. Oh tolong Pak, saya bisa dibantu dulu 200.000 aja dulu. Mau bikin penggilingan pesan. Ya bisa Pak, besok diambil bisa Pak, tapi tolong saya ya 200.000 aja dulu Pak. Untuk beli pisau penggilingnya sama rokok. Apa? Beli rokok. Enggak.
Mati aja loh saya nggak mau ngasih uang rokok. Iya Pak. Kenapa Pak? Nggak mau saya. Haram uang saya dipakai beli rokok. Sudah hidup susah merokok lagi memperkaya orang paling kaya di Indonesia. Nggak sadar Bapak itu. Sudah ekonomi susah memperkaya nyumbang kepada orang kaya. Bapak ngasih uang jajan ke anak-anakmu berapa? 5.000. Rokok berapa? 30.000 minimal. Jangan salahkan besok lusa anakmu durhaka kepada kamu. Dosamu sendiri. Karena kamu menjepit nafkah anak-anakmu demi untuk nafsu dan syahwatmu yang bikin bau badanmu. Yang istrimu pun akhirnya gak doyan karena badanmu yang bau. Ketawa dia, ini istri saya lagi cungkir balik, ketawa Pak. Rasain katanya. Jangan salahkan besok-besok anak-anakmu pada durhaka, pada berontak. Kamu ngasih uang jajan 5.000, rokokmu 30.000, hanya mengutamakan isap seperti itu. Iya Pak, memang anak-anak saya sekarang aja bilang mereka saya pelit, saya ini. Sudah itu. Mereka bilang begitu karena masih kecil. Nanti besarnya akan rasakan itu. Udah, gue berhenti aja udah. Iya Pak, saya berusaha berhenti Pak. Besok saya kesana lagi kayak gini, mulutnya gini. Nah, kenapa Pak? Dari kemarin Ustadz saya nggak merokok ini, aduh berat banget. Mulut saya asem. Udah ndak usah. Sebulan paling hilang. Nah, kalau lagi pingin banget merokok itu makanin rumput sana itu biar hilang. Jadi orang kadang-kadang berputar, ya Allah, pola pikirnya pada hakikatnya dia mencari yang mengenakan dirinya, yang dia maukan. Kalaupun diperselisihkan para ulama, lah perselisihannya antara apa coba? Makruh dengan haram, berarti kamu nggak lewat dari itu. Masih mending kalau perselisihan itu antara halal dengan haram. Berarti kalau kamu pegang pendapat ulama yang menghalalkan, ya masih mending lah. Nah, astaghfirullahaladzim. Jadi sama dengan perselisihan. Jangan pernah menjadikan perselisihan sebagai dalil. Baca ulama berkata Imam Malik, berkata ini. Maaf ya. Berkata Imam Malik, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam ini, berkata, jangan membingungkan umat ya. Coba kamu lihat prakteknya di zaman Rasulullah dan di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, titik. Kenapa? Imam Malik mengatakan lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Perjalanan apapun di akhir umat ini tidak akan baik kecuali selalu mengikuti kebaikan umat-umat yang terdahulu. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia orang yang hidup generasiku. Titik. Nah, kan begitu. Jadi kalau kita bikin lagi berselisih, akhirnya jadinya ikhwan-ikhwan kita, ikhwan akhwat kita, ummahat kita, akhirnya semuanya jadi ada perselisihan. Dikit-dikit perselisihan. Dikit-dikit ada perselisihan. Lihat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari memutus perselisihan dengan mengatakan faqadimna Syam. Tatkala kami sampai di Syam, setelah dikuasai Islam Syam itu, Suriah dan sekitarnya, kami mendapati di sana toilet, kloset dibangun menghadap kiblat. Mau merubah posisi kloset nggak mungkin, maka ya sudah paling tidak geser posisi badan. Fananharifu anha. Maka kami pada saat buang hajat berusaha berubah posisi badan untuk tidak menghadap kiblat, tidak pula membelakanginya, dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa salah. Kayak ini pengalaman barakallahu fikum antum pada saat bikin rumah, jangan hanya karena khilaf kamu hadapkan, jangan. Paling tidak di situ apa ya ikhwan? Tidak usah memandang khilaf ini dan itu, paling tidak demi cintanya saya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi pengagungan saya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya akan arahkan, palingkan kloset dari arah kiblat. Aman, titik. Nah, azan dulu baru kita lanjut. Barakallahu fiik.
Baik, kita lanjut bab yang berikutnya. Bab ar-rukhsatu fi dzalika bil abniyati. Bab keringanan, bukan kebolehan. Rukhsah itu keringanan. Ini rukhsah, keringanan. Memang yang namanya syariat itu harus ekstra hati-hati kita. Antara boleh dengan keringanan kan lain. Jadi Imam Al-Mundhiri yang meringkas Sahih Muslim ini, Imam Al-Mundhiri, babnya pun dari beliau. Beliau membuat bab ar-rukhsatu fi dzalika bil abniyati. Keringanan dalam hal ini ketika buang hajat di dalam bangunan. Qala an Wasi' ibn Habban, dari Wasi' ibn Habban, qala kuntu usalli fil masjid, aku pernah salat di masjid, wa Abdullah ibn Umar musnidan dhahrahu ila al-qiblah, dan Abdullah ibn Umar saat itu menyandarkan punggungnya mengarah kiblat. Falamma qadaitu salati insaraftu ilaih. Masya Allah, mereka menjadikan masjid, barakallahu fikum ya ikhwan, sebagai tempat kumpul, tempat melepas lelah, tempat melepas sedih, tempat merenung. Masya Allah, masjid luar biasa. Baitullah, rumah Allah Azza wa Jalla. Banyak orang kalau stres larinya ke kafe. Itu kalau orang punya, kalau orang berduit. Kalau orang yang kantongnya kering, larinya kemana? Angkringan. Tapi coba perbiasakan kalau stres masuk masjid, ambil Quran, baca Quran. Luar biasa. Kafe ngilangin stres. Satu cangkir kopi diminum sampai 3 jam. Satu cangkir kopi 50.000, padahal beli di warung sana cuma 2.500 dapat.
Menghilangin stres. Siapa bilang hilang stresnya? Begitu pulang ke rumah dimarah-marahin istrinya, bayarnya cuma 2 cangkir kopi 150, tambah stres. Coba jadikan masjid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ribut dengan Fatimah, lari kemana? Masjid, tidur. Buka pintu masjid. Ngapain? Itikaf. Dapat pahala. Ali bin Abi Thalib. Ada seorang sahabat radhiyallahu anhu ardah duduk di masjid. Abu Umamah radhiyallahu anhu duduk di masjid, kelihatan murung, sedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, tanya, ada apa kamu jam-jam seperti ini masuk masjid? Bukan waktu salat? Bukan waktu salat kamu duduk di masjid merenung, kenapa? Apa kata dia radhiyallahu anhu ardah? Ya Rasulullah, duyunun ahammatni wa ahzanun aghammatni. Ya Rasulullah, hutang yang membuat aku tertekan dan kesedihan yang membuat aku galau. Rupanya dia sedang sedih dan sedang galau karena banyak hutang dan banyak pikiran yang dia pikirkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya apa? Ala uallimuka kalimatin idza qultahu adhaballahu anka huznak wa adda anka dainak. Maukah aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, kalau kamu ucapkan, kalau kamu baca, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan rasa sedihmu dan akan membantu melunasi hutang-hutang. Siapa yang enggak mau digituin? Ya jelas mau dong. Apa itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Udah hafal semua kan? Udahlah, kalau belum hafal buka itu HP itu. Doa biar hutang lunas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari perasaan cemas dan sedih. Banyak uang tapi sedih, enggak enak. Cemas, sedih. Wal ajzi wal kasal. Jauhkanlah aku ya Allah dari sifat ajiz, patah semangat, menyerah, lemah, atau malas. Termasuk malas pergi taklim. Alasannya sibuk. Memang ada orang yang enggak sibuk apa? Semua kita punya kesibukan. Wal kasal wal bukhli wal jubn. Jauhkanlah aku ya Allah dari pelit dan penakut. Wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku ya Allah dari himpitan hutang dan hidup di bawah tekanan orang lain. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu wa ardhah, faqultu, maka aku pun terus membaca doa ini. Setiap zikir, setiap doa dengan doa ini, maka tanpa terasa kesedihan, rasa sedih di hati saya pun hilang, dan tanpa terasa hutang saya lunas. Masya Allah. Saya ulangi sekali lagi biar kita hafal semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dala'id dain wa ghalabatir rijal. Baca doa itu supaya cicilan motornya bisa selesai, supaya cicilan mobilnya bisa selesai, KPR selesai. Doa terus, hafal, cari, ketik dengan huruf besar, tempel di arah kiblat di rumahmu, di tempat sholatmu. Doa, baca doa itu. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu arda, saya pun membaca doa itu terus-terusan dan alhamdulillah Allah azza wa jalla membantu saya, hutang saya lunas dan sedih pun hilang. Mereka membiasakan menjadikan masjid tempat untuk berkumpul, makmurkan masjid. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setelah salat duduk sandaran di tiang menghadap kiblat. Masya Allah, paling enak itu udah masjid, tempat menghilangkan stres. Nah, WA ditaruh di rumah, HP taruh di rumah. Pamit dari rumah mau kemana? Mau ke masjid baca Quran. Jangan nyari HP saya tinggal di rumah, aman. Mau minta duit, minta apa, saya nggak bawa HP, baca Quran di masjid. Sherlock apa, HP saya taruh di rumah, kok terserah kamu. Pikir baca. Masya Allah. Orang-orang zaman dahulu hidupnya tenang. Kenapa ya ikhwan? Gak ada HP. Paling-paling tergantung dengan telepon rumah. Itu pun hanya orang-orang yang kantoran aja. Sekarang hidup kita gak tenang. Kenapa ya ikhwan? Di mana-mana kita dipantau. Di mana-mana ketahuan kita. Di masjid mau di mana ke, mau di itu ke, WA nggak langsung dibaca, nggak ini apa, pokoknya macam-macam. Subhanallah. Sudah lihat, jadikanlah masjid tempat untuk menenangkan hati kita, tempat untuk zikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika beliau lagi galau, lagi banyak pikiran, beliau mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Beliau menyuruh Bilal supaya azan, setelah azan salat sunnah qomat, wahai Bilal ayo qomat. Saya ingin tenang pikiran saya. Menghilangkan stres itu dengan salat. Bukan menghilangkan stres dengan dandutan. Bukan menghilangkan stres dengan kafe. Menghilangkan stres dengan macam, enggak. Salat, wudu, salat. Masuk masjid, salat, wudu. Masya Allah. Makanya yang paling saya pertahankan itu kebiasaan itu yang kita lihat. Dan antum kalau umrah, haji di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kan begitu. Dan itu yang kita alami juga di Yaman. Saya 9 tahun di Yaman itu saya kadang mikir. 9 tahun di Yaman, saya kayaknya nggak pernah dapat soft pertama. Dapat soft pertama kayaknya sekali apa 2 kali gitu. Padahal masjid satu soft itu 100 orang lebih. Nggak pernah bisa. Kenapa? Kalah sama yang belum berkeluarga. Mereka siang malam tidur di soft pertama. Yang bujang-bujang. Terutama orang Yaman. Siang malam sudah di situ. Selimut sudah. Begitu bangun tidur, selimut dijadikan sejadah. Lipat jadi sejadah. Bantal untuk tatakan Quran. Baca Quran. Apalagi bulan suci Ramadan. Yang namanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu tahu keutamaan shaf pertama dan keutamaan azan, kemudian kamu tidak bisa mendapatkan shaf pertama kecuali harus diundi. Itu kita lihat di Yaman. Ya benar-benar diundi untuk shaf pertama itu kita lihat sendiri di Yaman ini. Tidur dari malam di shaf pertama. Begitu bangun subuh, kebelet ke toilet. Selimutnya, kasurnya taruh di shaf pertama. Kalau kita orang Indonesia kan
santun-santun gitu kurang lebih lah, nggak enakan lah orangnya kan. Kita lihat di situ ada ada kasur, ada selimut, oh itu berarti ada orangnya kan. Ya udah kita di belakang. Datang orang Yaman digulung dilempar ke belakang. Gue lepas nggak ada orangnya ini. Ini bukan manusia, ini haram, hajiz dalam masjid, booking tempat dalam masjid haram. Begitu orang yang dari toilet wudhu datang, lihat barangnya dilempar ke belakang. Kalau kita orang Indonesia kan nggak enakan kan, paling-paling digulung, udah lah, sabar dah. Oh enggak, datang. Allah ruh, ini tempat saya ini. Ribut, enggak, kamu enggak ada. Dari malam saya tidur di sini. Kamu dari malam tidur di sini. Saya dari tadi berdiri di sini. Enggak, saya lebih berhak. Ribut, panggil keamanan pondok, diundi. Siapa yang berhak sop pertama? Diundi, ya Allah, ambil kertas, ditulis namanya 3 kertas, namanya fulan, satunya kosong, ambil. Keluar nama, kamu berhak. Sudah, ridha, ya udah ambil. Itu benar-benar undian sop pertama. Kalau kita orang Indonesia kan sopan banget, saling mempersilahkan. Silahkan. Salah, sop pertama itu bukan mempersilahkan, rebutan. Kita mesti merebut sop pertama. Maka coba, di antara salah satu orang yang golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di hari kiamat, pada saat tidak ada naungan selain naungannya adalah siapa? Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Masya Allah, terikat dengan masjid. Jadi istri pun sudah paham, kalau misalnya ribut di rumah nggak dibukain pintu, istri aman, paling ke masjid. Pura-pura pinjam motor tetangga, pakai ini sudah lewat, suami lagi tidur di masjid. Akhirnya pulang-pulang kasihan juga tidur di masjid. Masjid. Jadikan masjid, coba. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan fungsi masjid itu luar biasa. Beliau merawat Sa'ad bin Mu'ad di masjid. Beliau mengomandoi menyiapkan pasukan dari masjid. Beliau berkantor di masjid. Beliau menghakimi di masjid. Maka coba hati kita itu selalu terikat dengan masjid. Naam. Jangan kerjanya barakallahu fikum seperti itulah. Ngaji tetap belajar kita di masjid. Kata beliau, faqala Abdullah. Beliau setelah selesai salat, Abdullah bin Umar duduk sandaran di tiang masjid menghadap kiblat. Falamma qadaitu salati insaraftu ilaihi min shiqqi. Setelah aku selesai menunaikan salat, kata Wasi' bin Habban, setelah aku menunaikan salat, aku pun mendatangi beliau. Faqala Abdullah, lalu Abdullah berkata, yaqulu unasun idza qa'adta li hajatin. Kata Abdullah bin Umar, orang-orang mengatakan, jika engkau duduk untuk buang hajat, fala taq'udu mustaqbilal qiblati wala baitil maqdis, maka janganlah kamu duduk menghadap kiblat atau pula menghadap Baitul Maqdis. Qala Abdullah berkata, walaqad raqitu ala dhahri baitin, dan aku pernah naik di atas rumahnya Hafsah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini, duduk di atas 2 bata, mustaqbilan Baitul Maqdis li hajati, menghadap Baitul Maqdis pada saat buang hajat. Menghadap Baitul Maqdis di Madinah otomatis membelakangi Ka'bah. Itu posisi Madinah, tengah-tengah antara Makkah dan Syam dan Palestina. Sehingga ketika duduk menghadap Baitul Maqdis otomatis membelakangi kiblat. Makanya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa itu kan di Madinah. Ketika beliau salat di Makkah, beliau tidak pernah merasa ada tekanan, sekalipun kiblatnya itu tetap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Beliau bisa salat di Ka'bah, memposisikan Ka'bah di depan beliau, langsung sekaligus arah apa?
Baitul Maqdis. Sehingga beliau enggak ada masalah. Enggak ada masalah beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Naam, karena beliau bisa salat menghadap Ka'bah, di hadapannya Ka'bah, arahnya Baitul Maqdis. Namun ketika beliau sampai di Madinah serba salah. Hati beliau 100% ingin menghadap Ka'bah. Tetapi syariat kiblat kemana? Ke Baitul Maqdis. Berat beliau. Sehingga otomatis ketika menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah, sudah tidak bisa lagi disatukan. Maka akhirnya beliau siang malam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dihadapkan wajahnya ke Ka'bah. Maka pada akhirnya kurang lebih barakallahu fikum antara sekian bulan 16, ada yang mengatakan 16 bulan, ada 17 bulan, Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya dengan menurunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah sekarang hadis ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang berkata bahwasanya kalau kamu buang hajat jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Padahal saya pernah naik di atas rumah Hafsah radhiyallahu anha, saudaranya. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, duduk di antara dua bata, beliau menghadap Baitul Maqdis. Berarti otomatis membelakangi kiblat. Inilah salah satu dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama yang membolehkan untuk menghadap kiblat pada saat buang hajat kalau di dalam bangunan. Namun barakallahu fikum, sekali lagi tadi sudah kita jelaskan, yang pertama jangan pernah menjadikan ikhtilaf sebagai dalil. Yang kedua, sudah menjadi kaidah dari kalangan para ulama mustalah hadis bahwa yang namanya hadis itu antara hadis qauliyah dengan fi'liyah lebih kuat qauliyah. Antara ucapan dengan perbuatan lebih kuat apa? Perbuatan, ucapan. Rasulullah mengatakan jangan kau menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Itu berarti perintah. Kemudian beliau buang hajat, kelihatan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian beliau Abdullah bin Umar mengambil kesimpulan. Berarti ini perbuatan kesimpulan dari siapa? Kesimpulan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu arda. Maka kita juga harus paham bahwa yang namanya ucapan sahabat, kesimpulan sahabat itu bukan dalil. Yang jadi dalil itu adalah ijma'nya para sahabat. Itu yang harus kita paham. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan, memang jelimet yang ngajarkan fikih itu, terutama fikih yang dibangun di atas hadis. Tapi kalau punya ilmu usul fikih, mustalah hadis, gampang memahami itu. Seperti di sini misalnya. Ini kan berarti kesimpulan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu arda. Kenapa dibenturkan dengan hadis? Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengimami kaum wanita berdiri di tengah-tengah. Berdiri di tengah-tengah shaf kaum pertama, enggak berdiri di depan. Itu kan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, tanpa membedakan antara wanita dan laki-laki. Rasulullah bagaimana salat kalau menjadi imam? Beliau di depan. Nah, datanglah kemudian sebagian orang yang akhirnya berpegang dengan riwayat-riwayat seperti ini dan akhirnya menjadikan fitnah di masyarakat. Itu salahnya orang kadang. Datanglah kemudian mohon afwan, kadang-kadang dia bercadar, ada arisan ibu-ibu di rumahnya, ada acara keluarga, kemudian dia dijadikan imam.
berdiri di tengah-tengah saf pertama, tidak ke depan. Akhirnya menjadi geger dalam kampung, keluarga pun geger, masa ngimamin kok begitu? Dia berusaha membela diri, ada dalil. Siapa bilang ada dalil? Dia bawakan riwayat Ummu Salamah. Riwayat Ummu Salamah bukan dalil. Riwayat Ummu Salamah bukan dalil. Dalil itu kalau ijma'nya para sahabat. Kalau seandainya para sahabat Ummu Salamah dan para sahabiah yang lainnya dan para sahabat ijma' bahwa begitulah cara yang benar wanita mengimami kaum wanita, na'am, itu dalil. Tapi ketika itu dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, artinya berarti kalau ada orang yang mengerjakan, kamu tidak perlu tanda tanya, kamu tidak perlu mengingkari. Pernah dikerjakan Ummu Salamah, tetapi kamu yang lebih aman pada saat menjadi imam, salatlah seperti bagaimana salatnya siapa? Rasulullah, titik. Jadi yang seperti ini yang kadang-kadang membingungkan ini. Yang akhirnya menjadi fitnah di masyarakat. Hati-hati. Seperti yang contoh ini tadi. Ini kan kesimpulan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ardhah. Tanpa merendahkan beliau, tanpa mengurangi harga penghormatan kita kepada beliau, tapi kita kan yang namanya hujjah, itu kan ijma para sahabat. Jadi berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi kita kembali kepada hadis, aman dan tidak ada perselisihan sama sekali. Udah, jangan pasang kloset menghadap kiblat. Walaupun dalilnya di sini jelas, tapi sekali lagi ini kan Abdullah bin Umar naik rumahnya Hafsah, Sath, namanya Sath. Orang Arab itu kan kalau bikin rumah nggak kayak kita. Kalau kita kan atap rumahnya genting kan, kalau mereka apa? Sath. Sath itu apa? Dak gitu. Iya, di dak itu aja. Itu mereka. Ada yang kadang-kadang kalau rumah-rumahnya Badui itu cuma tanah. Rumah-rumah kita di Yaman itu tanah, atapnya pun tanah. Jadi itu barakallahu fikum ya ikhwan. Naik Abdullah bin Umar naik ke rumah Sath, ke atas rumah Hafsah. Beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat dengan kondisi seperti itu. Naam, maka kemudian beliau menyimpulkan bahwa saya melihat Rasulullah. Itu pun Abdullah bin Umar tidak merintahkan kok. Tidak melanggar, tidak merintahkan. Cuman beliau mengatakan saya melihat, selesai titik. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang paling kuat dalam meneladani Rasulullah. Sampai setiap dia safar dengan Rasulullah, dia tahu di mana Rasulullah buang hajat, di mana Rasulullah kencing, beliau tandai tempat itu. Suatu saat dia akan pergi ke tempat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kesukaan beliau, dia suka. Demikian pula Anas bin Malik mengatakan apa? Maziltu uhibbud dubba'a mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Semenjak saya melihat Rasulullah suka dengan makanan dubba, maka semenjak itu pula saya senang dengan ad-dubba. Dubba itu labu, bukan walu. Lainnya walu ya. Labu-labu yang biasa dijual di pasar itu loh, bukan yang panjang itu. Kalau yang panjang itu apa itu namanya? Walu ya. Ada juga yang hijau tapi pendek kecil. Labu siam apa labu sial itu? Labu siam ya. Labu-labu yang biasa lebar itu. Itu apa namanya? Labu kan? Nah, itu dubba, itu kesukaan Rasulullah. Kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, apa yang dipakai oleh Rasulullah berusaha dia meniru. Kenapa? Karena cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti artinya kesimpulannya barakallahu fikum, sekali lagi jangan pernah menyibukkan diri dengan khilaf, apalagi menyibukkan umat dengan khilaf.
Jangan pernah barakallahu fikum yang pada akhirnya membingungkan umat dengan ucapan ulama ini, ucapan ulama itu, ucapan ulama ini, ucapan. Kasih dalil mereka biar beramal. Kasih dalil biar apa? Beramal. Nah, ada orang tanya, Ustaz, yang benar sholat malam itu 23 rakaat atau 11 rakaat? Saya balik tanya, biasanya yang kamu kerjakan berapa? Sudah enggak usah tanya, coba beramal sudah. Jadi yang nyata-nyata aja, real, yang nyata. Kalau ngaji, kalau ta'lim, itu yang nyata aja, yang bisa langsung diamalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu buang hajat jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi, titik, sudah itu amalkan. Selesai. Tenang. Apa artinya kita syarah dengan membaca perselisihan panjang lebar, mau pamer ilmu atau mau ingin orang beramal? Selesai, amalkan, itu sudah. Tinggalkan. Dan itu lebih berkah barakallahu fikum. Makanya ilmunya orang zaman dahulu berkah karena mereka paling jauh dari perdebatan. Ini kadang-kadang orang zaman sekarang lain. Kadang-kadang ketika ada yang menyelisih dia nantang. Saya tantang debat. Untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni dhaminun bi baitin fil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Saya menjamin dengan satu rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Ilmu bukan untuk diperdebatkan. Apalagi sesama ahlus sunnah. Itu artinya terbawa emosi dan gak akan pernah ada membawa kebaikan barakallahu fikum. Naam. Alhamdulillah kita membaca 2 bab di antara adab qada'il hajah. Yang sebelumnya juga kita membaca adab qada'il hajah, yakni tidak boleh buang hajat di tempat keramaian atau di tempat singgah orang. Bahkan itu termasuk perbuatan yang terlaknat, yang mengundang laknat. Ittaqul la'inain, di tempat-tempat peristirahatan orang. Kemudian yang kedua tadi adab qada'ul hajah, ketika masuk toilet, masuk WC baca doa, jangan asal masuk. Juga kemudian adab qada'il hajah, tidak menghadap kiblat, tidak pula membelakanginya, dan tidak usah berbicara makruh atau haram. Yang jelas Rasulullah melarang, selesai itu aja. Tinggalkan. Masalah makruh ataupun haram itu akhirnya orang kadang-kadang menjadikannya sarana untuk melanggar. Nah, kemudian barakallahu fikum, juga tadi ada doa kita selipkan untuk membantu mengatasi berbagai problem dalam hidup kita. Doa. La yaruddul qada' illa doa. Tidak ada yang bisa menangkal takdir kecuali apa? Doa. Yang bisa merubah nasibmu, yang bisa menangkal takdir itu doamu, bukan statusmu. Lagi gak punya duit, pasang status. Lagi ribut dalam rumah, pasang status, air mata menetes. Enggak akan ada. Yang merubah nasibmu, yang merubah takdirmu itu doamu, bukan statusmu. Curhat itu kan biar ada yang perhatian, gak ada gunanya. Pernah ada pulang dari ta'lim dari sini juga, ada truk di lampu merah, tulisan di belakang, tidak ada yang peduli dengan susahmu, maka nampakkanlah bahagiamu. Dia juga. Orang kadang-kadang ada masalah dalam hidup, bikin status, pasang status. Kenapa? Dan apa gunanya? Kalau seperti itu, apa gunanya Anda? Berarti nggak dewasa memanfaatkan handphone. Terutama ibu-ibu atau bapak-bapak yang berjiwa ibu-ibu. Bapak-bapak yang berjiwa ibu-ibu. Giliran senang, pamer. Ya Allah, manusia. Lagi ada masalah, statusnya kayak redup, terus nangis, terus sedih, terus. Giliran makan enak, pamer. Giliran ini pamer, lagi ke wisata pamer. Ya Allah, ini orang tinggal sintingnya aja ini orang.
lagi mendapatkan nikmat, lagi bahagia, pamer. Kalau lagi berbahagia, lagi senang itu bukan pamer, berbagi, bukan berbagi status. Nah, ada ibu-ibu ngirim, alhamdulillah Ustadz, saya kalau masak enak, biasanya masak seperti ini, fotonya Ustadz, ini hasil masak. Tak balas, apa gunanya cuma ngirim foto, nggak ada wujudnya. Akhirnya benar ditanggapin serius, tahu-tahu dikirimin wujudnya, itu Ustadz wujudnya, alhamdulillah. Pamer. Jadi janganlah status-status seperti itu kan, barakallahu fikum, ya Allah. Kalau misalnya sekedar untuk mungkin ya sekedar biar tahulah bahwa kita lagi di sini, ya bolehlah. Tapi jangan kemudian kalau lagi susah juga akhirnya curhat lewat status juga. Sampai kadang-kadang dalam rumah tangga ribut dengan suami aja jadi status. Entah bagaimana statusnya itu. Saya dimasukin di grup ibu-ibu sepanjang umur nggak pernah berani buka status satu orang pun ibu-ibu, nggak ada. Fitnah. Paling kalau ada yang tanya saya jawab nggak berani buka statusnya. Kenapa? Ya Allah, hati-hati yang namanya ibu-ibu, gosipnya luar biasa. Jadi apa saya? Jangan fitnah. Apa sih kalau ada bahagia pamer ini status ini, astagfirullahaladzim. Yang merubah takdirmu itu bukan masalah status, yang merubah takdirmu itu apa? Doa. Coba kamu hapus total statusmu, pasang status yang benar, kemudian doa kepada Allah Azza wa Jalla. La yaruddul qada illa doa. Gak ada yang bisa menangkal takdir selain doa. Doa dong, bukan status. Sekarang kan gaya banget. Orang kadang-kadang gak pernah doain, cuman ngirim doang, copy paste aja. Ada berita yang meninggal, gak doain, gak doain Allahumma gfirlahu warhamhu, Allahumma, gak ada. Sama sekali gak doain. Kenapa? Cuman ngambil dari kiriman orang, kirim doang. Apa kamu doain? Enggak. Kamu gak doain, kamu sadar kamu gak doain itu. Assalamualaikum warahmatullahi di WA, dia gak jawab salam, cuman ambil dari emoji, dari stiker, kirim. Kamu doain dulu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baru kamu kirim. Karena dia salam. Ada orang berita meninggal, lebih penting kamu doakan daripada kamu kirim di WA. Padahal kamu sendiri gak baca itu. Yang penting pokoknya di awalnya innalillah, panjang lebar, oh ini berarti doa orang kematian, karena awalnya innalillah ini. Gak tahu akhirnya apa doanya, Allahumma gfirlahu doanya apa, yang penting awalnya innalillah, ini berarti untuk kematian, kirim. Nah kamu doain enggak? Enggak, cuman kirim doang. Sebagai pertanda bahwa saya ikut simpati gitu aja. Ya Allah, yang dibutuhkan orang meninggal itu kan doa. Kalaupun kamu kirim ya sudah, tapi baca dulu dong, doain dulu dong. Doain dulu dong. Allahumma gfirlahu warhamhu. Tapi sekarang kadang-kadang seperti itu. Enggak pernah baca, enggak pernah ini, pokoknya asal ngirim aja. Asal ngirim. Jangan ya kawan, barakallahu fikum. Perbaiki tata cara kita dalam bermedia. Na'am wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan enggak apa-apa. Kalau enggak ada juga enggak apa-apa kok. Taib, alhamdulillah enggak ada pertanyaan. Berarti kan enggak ada ikhtilaf. Kalau enggak ada pertanyaan berarti enggak ada ikhtilaf. Berarti sudah seperti itu. Itu namanya fikih yang gampang. Jangan bawa-bawa khilaf. Berat, pusing kepala itu. Na'am. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.